Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat selalu. Hari ini kita akan memasuki materi pertama kita. Selamat belajar. Baiklah, hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi kita yang pertama pada mata pelajaran kita, yaitu otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan di kelas 12. Kita akan mempelajari materi kita yang pertama pada semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Baik, berikut ini adalah kompetensi dasar dari materi otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan yang telah saya berikan kepada anak-anak semua di saat awal pertemuan kita. Jadi untuk materi kita yang pertama yang akan kita pelajari, kompetensi dasar kita adalah kompetensi dasar 3.1 mengenai deskripsi ruang lingkup protokol, di mana indikator pencapaian kompetensinya adalah mengenai mengemukakan ruang lingkup dan pengertian protokol, menerapkan kegiatan protokol, dan menganalisa ruang lingkup kegiatan protokol. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.1 yaitu kompetensi dasar yang arahnya ke praktik, yaitu mengenai mengamati kegiatan protokol di sekolah dan juga di lingkungan sekitar kita. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama yaitu meniru kegiatan protokol di sekolah dan juga di lingkungan. Kemudian yang selanjutnya membuat susunan kegiatan keprotokolan di sekolah dan dari lingkungan kita. Kemudian mendemonstrasikan kegiatan keprotokolan dan memodifikasi kegiatan keprotokolan dari berbagai organisasi atau perusahaan. Baik, sekarang kita akan mulai materi kita yang pertama. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ini adalah bentuk struktur organisasi yang ada dalam sebuah instansi atau perusahaan secara umum. Biasanya ini adalah struktur organisasi yang ada di perusahaan-perusahaan swasta. Baik, seperti yang sudah saya pernah jelaskan sebelumnya, bahwa kita sudah pernah membahas mengenai mengapa sebuah perusahaan dibuat, apa tujuannya, dan apa saja divisi-divisi atau bidang-bidang yang ada di sebuah perusahaan. Jadi kalau kita melihat struktur organisasi dalam sebuah perusahaan, ini seperti yang pernah saya contohkan. Jadi sebuah perusahaan itu didirikan untuk dapat memenuhi visi dan misi orang-orang yang mendirikan perusahaan tersebut, dan pastinya tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan hal yang terbaik bagi si pemilik perusahaan itu dan juga orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, biasanya untuk bisa membawa perusahaan itu mencapai tujuannya atau mencapai visi misinya, maka sebuah perusahaan membentuk struktur organisasi yang di dalamnya itu ada beberapa bidang atau divisi yang dibentuk dengan tujuan kerjanya masing-masing, tetapi sama-sama untuk bisa memenuhi tujuan dari perusahaan. Baik, salah satu dari divisi-divisi atau bagian-bagian yang ada di sebuah perusahaan adalah divisi atau bagian humas atau biasa disebut public relation. Humas atau public relation di sebuah perusahaan itu fungsinya adalah sebagai divisi atau bidang di manajemen yang fungsinya untuk menekankan suatu hubungan baik secara internal. Kalau secara internal itu berarti antara tim di perusahaan itu atau anggota di perusahaan itu atau biasa disebut karyawan. Dan juga secara eksternal. Kalau secara eksternal ini berarti dengan pihak-pihak relasi perusahaan lain yang bekerja sama dengan perusahaan atau dengan publik atau masyarakat. Nah, masyarakat ini nantinya adalah orang-orang yang akan salah satunya kita harapkan menjadi customer atau menjadi pelanggan di perusahaan kita. Nah, tujuan umum dari humas atau public relation ini adalah untuk menciptakan saling pengertian dan mencapai tujuan bersama antara perusahaan dengan publik atau dengan masyarakat. Hal ini dilakukan guna mendapatkan citra positif atau nama baik bagi perusahaan kita dan agar
perusahaan kita bisa mendapatkan dukungan secara sadar dan sukarela dari publik atau dari masyarakat. Nah, melihat bentuk kerja humas seperti ini, berarti kita bisa sama-sama tahu bahwa modal dasar bagi seorang staf atau pekerja di bidang humas itu adalah kemampuan komunikasi. Mengapa kemampuan komunikasi yang menjadi modal dasar seorang staf atau pekerja di bidang humas? Karena memang pekerjaan seorang humas itu adalah mengkomunikasikan hal-hal yang ada di perusahaan kepada pihak luar, baik pihak luar secara internal maupun secara eksternal. Nah, karena memang komunikasi ini menjadi modal dasar bagi seorang humas, maka pekerjaan di bidang humas itu biasanya tidak jauh-jauh dari media humas atau media public relation. Ini adalah alat yang digunakan untuk membantu atau mendukung pekerjaan seorang public relation atau seorang humas. Apakah yang dimaksud dengan media humas ini? Media humas adalah bentuk sarana komunikasi dan saluran publikasi informasi yang dapat digunakan untuk publikasi informasi penting perusahaan kepada publik. Publik itu maksudnya masyarakat. Nah, media humas ini atau media public relation ini adalah segala bentuk media, sarana, saluran atau channel yang digunakan oleh praktisi humas atau oleh staf humas atau oleh karyawan di bidang humas dalam pekerjaannya dengan tujuan publikasi yang luas agar produk atau jasa yang humas pasarkan nanti lebih dikenal oleh masyarakat. Jadi, salah satu modal dasar bagi seorang praktisi humas adalah komunikasi. Ya, ini yang sudah kita bahas di awal tadi. Nah, tujuan dari media humas atau media public relation ini yang pasti adalah tujuannya untuk bisa melakukan promosi dan bisa meningkatkan pemasaran perusahaan. Kemudian tujuan media humas yang selanjutnya agar terjadi komunikasi yang berkesinambungan antara perusahaan dengan publik atau dengan masyarakat, secara khusus dengan para pelanggannya. Kemudian tujuan media humas yang selanjutnya adalah untuk membuat kepercayaan publik terhadap perusahaan itu jadi makin meningkat. Nah, yang paling akhir tentunya adalah supaya perusahaan bisa meningkatkan citra positifnya kepada masyarakat. Nah, ini adalah tujuan dari media humas. Nah, selanjutnya media humas itu biasanya diperkenalkan kepada masyarakat itu melalui apa saja. Nah, ini kita lihat. Media humas itu biasanya yang paling awal melakukan kegiatan komunikasi ke masyarakat melalui media cetak. Ini media yang konvensional ya, yang sederhana biasa dilakukan. Kalau media cetak itu biasanya perusahaan melakukan reportase dari kegiatan-kegiatan positifnya si perusahaan tersebut atau melakukan sesuatu yang bisa dibuat pemberitaannya dan itu nanti dicetak di koran atau di majalah, biasanya seperti itu media cetak. Kemudian selain media cetak juga ada ke media penyiaran. Jadi melakukan penyiaran atau broadcasting lewat televisi, baik itu televisi yang sifatnya nasional maupun televisi swasta untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan hal-hal baiknya perusahaan. Nah, kemudian di masa sekarang nih, karena sekarang kita ada di era digitalisasi, media yang digunakan selanjutnya adalah media cyber atau media online. Jadi bisa melakukan pemberitaan melalui sosial media dan hal sejenisnya, melalui website seperti itu. Kemudian ada juga media luar ruang atau media outdoor. Ini ada beberapa, di antaranya ini pasti anak-anak semua juga sering lihat, bahkan sekolah kita pun juga melakukan kegiatan humasnya melalui media luar ruang ini. Ada brosur ya, ada brosur, biasanya kan bentuknya dari kertas, kemudian di dalamnya itu ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan dari si perusahaan itu ke masyarakat. Kemudian ada juga yang sifatnya flyer, kalau brosur itu kertasnya biasanya ukurannya paling minim itu ukuran A4, nanti dilipat-lipat 3 atau dilipat 2 seperti itu. Kalau flyer itu lebih kecil dan suka digantung seperti itu ya. Itu bentuk flyer. Isinya juga sama. Isinya adalah
hal-hal yang memang berbau komunikasi, hal-hal positifnya perusahaan untuk bisa dibaca oleh publik atau oleh masyarakat. Kemudian ada juga poster, poster itu bentuknya yang ditempel gitu ya. Kalau misalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan, misalkan perusahaan mengadakan pentas seni gitu. Nah, itu nanti ditaruh di poster, posternya ditempel di dinding-dinding yang bisa dilihat oleh masyarakat. Kemudian ada juga dalam bentuk spanduk, biasanya kain panjang atau kalau sekarang bentuknya juga digital printing begitu. Itu nanti digantung dari pohon ke pohon seperti di antara tiang listrik ya seperti itu. Itu spanduk namanya, ukurannya bisa 3 meter, 5 meter kali 2 meter seperti itu. Lalu ada reklame. Reklame itu bentuknya biasanya ditaruh di sisi jalan raya, bentuknya tinggi gitu ya, pakai tiang tinggi. Itu isinya bisa iklan-iklan dan juga hal-hal positifnya perusahaan. Nah, yang terakhir media humas biasanya melakukan kegiatan humasnya melalui special event atau kegiatan-kegiatan khusus, baik itu bentuknya seminar, workshop, atau seremoni, pesta-pesta, kondisi-kondisi yang seperti upacara-upacara dan lain-lain, tergantung apakah nanti special event-nya itu formal ataupun non formal. Nah, yang media humas terakhir ini nanti yang akan berkaitan sekali dengan materi kita di kelas 12 ini, yang mengarah kepada kegiatan protokol, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah akan mulai masuk ke dalam materi utama kita, yaitu yang ada di KD 3.1 dan 4.1. Yang akan kita awali, materi awal kita adalah mengenai protokol dan keprotokolan. Baik, apakah yang dimaksud dengan protokol? Baik, protokol adalah kumpulan atau keseluruhan naskah yang isinya terdiri atas catatan, catatan mengenai persetujuan, perjanjian yang meliputi lingkup nasional maupun internasional. Ini adalah pengertian dari protokol secara umum menurut para ahli, seperti itu. Jadi, secara umum protokol itu adalah kumpulan naskah-naskah, catatan-catatan tentang persetujuan, tentang perjanjian, baik itu lingkupnya nasional maupun internasional. Nah, kalau itu tadi protokol, sekarang kita lihat keprotokolan itu apa. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan atau urutan kegiatan yang di dalamnya meliputi aturan-aturan dan tata cara yang terdapat dalam acara resmi maupun acara-acara kenegaraan. Nah, melihat dari pengertian keprotokolan ini, saya yakin anak-anak semua sudah mulai bisa mengarahkan materi kita nih. Jadi keprotokolan ini nanti tidak akan jauh-jauh dari media humas yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, yaitu media humas di bidang kegiatan atau special event seperti itu. Nah, di sini kalau melihat dari keprotokolan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini bentuknya resmi kenegaraan. Nah, ini nanti akan kita bahas di materi ini selanjutnya. Baik, keprotokolan adalah norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang dianut atau diyakini dalam kehidupan bernegara, berbangsa, berpemerintahan, dan bermasyarakat. Metode keprotokolan di Indonesia ada undang-undang keprotokolannya, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang domain keprotokolan yang berkaitan atau related dengan keprotokolan. Jadi sebetulnya kalau kegiatan keprotokolan ini memang betul-betul kegiatan resmi ya anak-anak semua. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita belum jauh nih sudah melihat kegiatan keprotokolan. Kalau pada tanggal 17 Agustus kemarin anak-anak semua melihat di televisi pada pukul 10 itu dilakukan kegiatan upacara pengibaran bendera pusaka. Nah, itu adalah salah satu bentuk kegiatan keprotokolan. Jadi kegiatan keprotokolan ini memang ada undang-undangnya secara khusus begitu. Jadi kegiatan keprotokolan ini diatur benar-benar oleh pemerintah, ada undang-undangnya sehingga kegiatan-kegiatan keprotokolan ini nantinya tidak boleh lari dari undang-undang tersebut. Maka kalau anak-anak semua bisa melihat baik upacara yang sifatnya kenegaraan seperti yang kemarin dilakukan dalam pengibaran bendera pusaka, juga kegiatan upacara yang biasa kita lakukan di sekolah itu punya prinsip-prinsip yang sama gitu, yang mirip. Dan biasanya tidak akan jauh berbeda, bentuk upacara itu akan sama dimanapun tempatnya. Yang berbeda nanti mungkin susunan acaranya
ada yang sama, ada yang ditambahkan sesuai sama kebutuhan dari kegiatan upacara tersebut. Demikianlah materi pembelajaran kita di hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.